Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashabil Husain alladzina badalu muhajahum dunal Husaini alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azamallahu ujurana wa ujurakum bimusabil Husain alaihi salam. Diriwayatkan dari Jarda binti Samin dari suaminya Harsamah bin Abi Muslim. Suaminya bercerita kepada istrinya, Harsamah bercerita kepada istrinya Jarda binti Samin. Harsamah berkata, kami ikut berperang bersama Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam perang Siffin. Ketika kami pulang, kami singgah di Karbala. Lalu beliau, Imam Ali bin Abi Thalib, salat subuh di Karbala. Kemudian beliau mengambil segenggam tanah dari Karbala, kemudian mencium tanah Karbala itu. Jadi kalau selama ini kita sering mencium tanah Karbala, karena itu yang diajarkan Ali bin Abi Thalib kepada kita. Jauh hari sebelum Al-Husain terbunuh di Karbala, beliau mengunjungi Karbala, sholat di sana dan mencium tanah Karbala. Kemudian beliau berkata, "Wahan laki ayyatuhat turbah." Ah, wahai tanah ini, layuh syaranna minki kaumun, sungguh dari engkau akan dibangkitkan suatu kaum, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga, yurzaquna fiha, dan akan diberikan rizki bighairi hisabin. Jadi dari tanah Karbala akan dibangkitkan kaum yang masuk surga tanpa hisab. Itulah Al-Husain dan para prajuritnya yang gugur di medan Karbala. Terkait dengan keutamaan tanah Karbala, saya ingin bawakan sebuah riwayat dari Imam Al-Baqir alaihissalam. Beliau bersabda, khalaqallahu ardha Karbala qabla an yakhluqa ardal Ka'bah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah Karbala itu sebelum dia menciptakan tanah Ka'bah. Seberapa lama? Bi arba'ati wa ishrina alf am, 24.000 tahun lamanya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah Ka'bah selama 24.000 tahun, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan tanah Karbala. Qaddasaha wa baraka 'alaiha. Allah muliakan tanah itu. Kemudian Allah berkahi tanah itu. Fama zalat, dan senantiasa tanah itu masih membawa berkah sampai saat ini. Dan akan tetap demikian hingga Allah menjadikannya tanah yang paling utama di surga dan tempat tinggal yang mulia yang Allah akan menempatkan di dalamnya para walinya di surga. Itulah tanah Karbala. Tanah Karbala dan kemuliaannya tidak datang begitu saja. Yang menjadikan tanah Karbala itu mulia dan penuh dengan berkah karena Al-Husain. Karena Al-Husain gugur di tanah itu, maka tanah itu menjadi mulia.
Allah menciptakannya 24.000 tahun sebelum tanah Karbala diciptakan, sebagai persiapan untuk menampung perjuangan suci Al-Husain alaihissalam di Karbala. Kalau tadi kita berbicara tentang Al-Husain dan pasukannya yang akan masuk surga tanpa hisab, maka ada juga kelompok manusia yang akan masuk neraka tanpa hisab. Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan mereka yang masuk neraka tanpa hisab. Imam Ali menjelaskan, orang-orang yang beragama tetapi dengan agama yang tidak benar. Orang-orang yang beragama tanpa kebenaran. Ini adalah kelompok pertama yang akan masuk neraka tanpa hisab. Kemudian para penolong agama syaitan. Kemudian pengambil ajaran dari iblis dan para pengikutnya. Mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulnya, dan musuh orang-orang yang beriman. Mereka masuk neraka tanpa hisab, dalam keadaan berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Mereka telah mempersekutukan Allah dan Rasulnya, menyembah selain Allah tanpa mereka sadari. Luar biasa. Artinya mereka itu bukan secara sadar tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa saja menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada hakikatnya mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar mereka sebenarnya tidak sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang akan masuk surga masuk neraka tanpa hisab. Dan lebih dari itu, mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat kebaikan. Ini adalah kelompok orang yang akan masuk neraka tanpa hisab. Ini terkait dengan keutamaan tanah Karbala. Selanjutnya saya ingin melanjutkan kisah Harsamah tadi, yang bercerita kepada istrinya bahwa dia berperang bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Harsamah ini berperang bersama Ali bin Abi Thalib di perang Siffin. Kemudian dia bercerita kepada istrinya bahwa dia bersama Imam Ali singgah di sebuah tempat yang namanya Karbala. Kemudian dia mengatakan bahwa Imam Ali sholat di sana, kemudian mengambil tanah Karbala, mencium tanah Karbala, dan menjelaskan bahwa di sana akan terbunuh cucunya, putranya Al-Husain alaihissalam. Harsamah berkata kepada istrinya, maukah aku ceritakan padamu tentang walimu Abul Hasan? Harsamah menawarkan untuk menceritakan apa yang dia alami kepada istrinya. Maukah saya ceritakan kepadamu tentang walimu Abul Hasan? Dari sini kita curiga, sepertinya Harsamah ini meskipun dia berjuang bersama Imam Ali di Siffin, tetapi keyakinannya terhadap wilayah Ali bin Abi Thalib sepertinya belum mantap. Karena dia mengatakan, maukah saya ceritakan kepadamu tentang walimu? Mestinya kalau dia juga meyakini wilayah kepada Ali bin Abi Thalib, mestinya dia katakan, maukah saya ceritakan kepadamu tentang wali kita Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Nanti di akhir cerita kita akan tahu bagaimana sebenarnya sikap Harsamah terhadap Ahlul Bait alaihimussalam. Kemudian istrinya berkata, mengomentari cerita yang dibawakan oleh suaminya Harsamah. Wahai suamiku, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak pernah mengatakan kecuali yang benar. Dari jawaban ini saya memahami rupanya Harsamah ini tidak meyakini, tidak seberapa yakin dengan berita al-ghaib yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Imam Ali menjelaskan bahwa di sana akan terbunuh anaknya. Itu belum terjadi.
Rupanya Harsamah meragukan itu, sehingga keraguan itu ditepis oleh istrinya. Wahai suamiku, sesungguhnya Amirul Mukminin tidak pernah mengatakan kecuali yang benar. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada jaminan apabila kita atau siapapun yang berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib, niscaya kita akan berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Belum tentu terjadi. Tidak ada kepastian yang semacam itu. Harsamah adalah orang yang semacam itu. Dia berperang bersama Ali bin Abi Thalib di Siffin. Tetapi keyakinan dia belum semantap itu, sehingga sepertinya dia ragu tentang ilmu al-ghaib yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Harsamah melanjutkan ceritanya. Berselang berapa tahun, ketika Imam Husain tiba di Karbala, Harsamah berkata, aku adalah salah satu dari pasukan yang diutus oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Di masa Imam Ali, Harsamah bersama pasukan Ali bin Abi Thalib ikut bertempur bersama Ali bin Abi Thalib di perang Siffin. Tapi di masa Al-Husain, Harsamah ini bertempur di pihak Ubaidillah ibn Ziyad yang melawan Al-Husain. Dari sini kita sudah bisa memahami siapa sebenarnya Harsamah itu. Kemudian Harsamah melanjutkan, aku adalah salah satu dari pasukan yang diutus oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Ketika aku melihat tempat itu dan pepohonannya, dia teringat kembali tempat ketika dia dan Imam Ali singgah, di mana di saat itu Imam Ali mencium tanah itu. Dia teringat tanah itu. Dia teringat bahwa di sana Al-Husain akan terbunuh. Maka aku teringat hadis itu. Aku teringat ucapan Imam Ali bin Abi Thalib. Maka aku duduk di atas untaku, lalu aku pergi menemui Al-Husain alaihi salam, dan aku mengucapkan salam kepadanya. Aku pun menceritakan kepadanya apa yang pernah kudengar dari ayahnya tentang gugurnya Al-Husain di tanah itu, yaitu tempat yang kini didatangi oleh Al-Husain. Lantas apa komentar Imam Husain? Imam Husain bertanya kepada Harsamah, faqala ma'ana anta am alaina? Kamu datang kemari untuk menolong kami atau ingin melawan kami? Imam Husain bertanya kepada Harsamah, ma'ana anta am alaina? Apakah kamu ingin menolong kami, ma'ana, atau ingin melawan kami, am alaina? Apa jawaban Harsamah? La ma'aka wa la alaika. Saya tidak akan bersamamu berjuang melawan Bani Umayyah, Yazid, dan saya juga tidak akan melawanmu. Ini sikap yang disampaikan oleh Harsamah di hadapan ajakan Al-Husain untuk bertempur di medan Karbala. Alasannya apa Harsamah tidak mau bergabung dengan Al-Husain? Alasannya adalah dia katakan, aku meninggalkan anak-anak kecil yang aku khawatirkan keselamatannya dari Ubaidillah ibn Ziyad. Jadi yang membuat dia tidak menjawab seruan Al-Husain karena persoalan anaknya. Khawatir anaknya akan dibunuh oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Hanya persoalan itu. Kemudian apa yang dikatakan Al-Husain kepada Harsamah? Al-Husain berkata begini, famdi haitsu la tara lana maqtalan wa la tasma'u lana sautan fa walladhi nafsul Husain biyadihi la yasma'ul yawma wa'iyatana ahadun fala yu'inuna illa qabbahallahu liwajhihi fi jahannam. Ini jawaban Al-Husain. Jawaban Al-Husain ini ditujukan kepada Harsamah yang menolak seruan Al-Husain,
dan ini berlaku bagi siapa saja yang tidak mau menjawab seruan Al-Husain. Kalau Al-Husain berseru hal min nasirin yansuruni, kemudian seruan itu tidak diajak, tidak dijawab, maka inilah akibatnya. Al-Husain berkata, kalau begitu, Al-Husain berpesan kepada Harsamah, kalau begitu pergilah ke tempat di mana engkau tidak melihat kami terbunuh. Pergilah jauh-jauh, jangan sampai kalian melihat kami terbunuh dan tidak mendengar suara kami. Pergilah jauh. Demi zat yang jiwa Husain berada di tangannya, Al-Husain bersumpah. Al-Husain bersumpah, ini tidak main-main. Al-Husain bersumpah untuk apa? Tidaklah, Al-Husain bersumpah untuk ini, tidaklah seorang pun mendengar seruan kami, tidaklah seseorang mendengar seruan permohonan tolong kami di hari ini, dan dia kemudian tidak menolong kami. Apa kata Al-Husain? Kecuali Allah akan menjatuhkannya dengan wajahnya ke dalam neraka jahanam. Itulah akibat daripada kalau kita tidak menjawab seruannya Al-Husain. Hal min nasirin yansuruni, labbaika ya Husain. Akhirnya kemudian Harsamah berkata, maka aku pun pergi melarikan diri menjauh di bumi ini hingga peristiwa terbunuhnya Husain tidak aku saksikan. Ini cerita daripada Harsamah. Kemudian ada riwayat yang kedua, diriwayatkan dari Amr bin Qais al-Masyriqi. Ia berkata, Amr bercerita, aku bersama sepupuku masuk menemui Al-Husain alaihi salam ketika beliau di Qasr Bani Muqatil. Jadi dalam perjalanan menuju Karbala, Imam Husain sempat singgah di tempatnya Bani Muqatil. Lalu aku bersalam kepadanya. Amr bin Qais ini mengucapkan salam kepada Al-Husain. Kemudian sepupuku berkata kepada beliau, sepupunya berkata kepada Al-Husain, wahai Abu Abdillah, yang aku lihat ini apakah pewarna rambut atau rambutmu yang asli? Jadi mereka berbasa-basi dengan Imam Husain menanyakan, wahai Abu Abdillah, rambutmu ini memang warna hitamnya asli atau disemir? Apa jawaban Al-Husain? Ini adalah pewarna. Ini adalah pewarna. Hitamnya adalah pewarna. Dan uban itu, kata Al-Husain, dan uban itu pada kami Bani Hashim datang lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa Bani Hashim ini terlalu banyak memikirkan umat, sehingga uban itu bagi Bani Hashim akan datang jauh lebih cepat. Kemudian Al-Husain bertanya kepada mereka, apakah kalian datang untuk menolongku? Al-Husain bertanya kepada mereka, apakah kalian datang untuk menolongku? Apa jawaban mereka? Aku ini adalah orang yang sudah tua. Dia mulai mencari alasan. Aku ini adalah orang yang sudah tua, banyak tanggungan keluarga, dan di tanganku ada barang dagangan milik orang lain, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau aku mati, apa yang terjadi dengan keluargaku? Apa yang terjadi dengan barang daganganku? Aku tidak suka jika amanatku itu hilang. Dia tidak sadar bahwa Al-Husain adalah amanat terbesar dari Rasulullah SAW. Tetapi dia lebih mendahului amanat urusan dunianya dibandingkan Al-Husain. Kemudian apa jawaban Al-Husain? Al-Husain menjawab, kalau begitu pergilah kalian berdua. Jangan sampai kalian mendengar teriakanku. Jangan sampai kalian mendengar
permohonan tolong dariku, yang dalam bahasa Arab disebut dengan wa'iyah. Jangan sampai kalian mendengar wa'iyah, permohonan tolong dariku, atau melihat pasukanku. Jangan sampai kalian melihat kami mempersiapkan pasukan, karena sesungguhnya siapa yang mendengar teriakan kami atau melihat pasukan kami lalu tidak memenuhi seruan kami, maka menjadi hak Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan wajahnya dia ke dalam api Jahannam. Itulah akibat daripada kalau kita tidak menjawab seruan Al-Husain. Hal min nasirin yansurni. Selanjutnya adalah apa yang membuat mereka kemudian tidak bisa menjawab seruan Al-Husain. Ya, kalau kita dengarkan bersama tadi bahwa persoalan mereka itu hanya keluarga dan harta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan di saat manusia itu diciptakan, di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala menanamkan hubud dunya dalam dirinya manusia itu. Jadi ketika manusia itu dilahirkan, diciptakan, Allah menanamkan hubud dunya pada manusia itu. Jadi itulah mungkin yang menjadi rahasia kenapa kita ini untuk urusan cinta dunia tidak pernah belajar. Tidak ada satupun dari manusia yang belajar untuk hubbud dunya, itu tidak ada. Karena memang hubbud dunya itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditanamkan kepada manusia sejak awal. Sementara untuk hubbul akhirah kita harus berjuang mati-matian supaya kita bisa mencintai akhirat. Pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hubbud dunya, menanamkan hubbud dunya pada diri manusia? Tujuannya adalah supaya itu menjadi bagian dari ujian terhadap kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hubbud dunya di dalam diri kita, tujuannya adalah supaya kita bisa menahan kecintaan itu, supaya kita bisa meredam kecintaan dunia itu, digantikan dengan hubbud dunya. Kalau manusia itu berhasil melalui ujian ini, Allah akan angkat derajatnya melebihi malaikat. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia itu tidak diberikan hubbud dunya, maka semua manusia itu akan baik, tetapi kebaikannya tidak diperoleh dengan susah payah. Allah menginginkan hal yang lebih dari itu. Allah tanamkan hubbud dunya itu di dalam diri manusia supaya kita bisa melepaskan itu di dalam diri kita dan diganti dengan hubbud dunya. Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Allah berfirman, dijadikanlah pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkannya, wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, binatang-binatang ternak, kendaraan, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Kemudian Allah berkomentar, dan di sisi Allah lah tempat yang kembali yang lebih baik. Artinya Allah Subhanahu wa taala membandingkan itu semua dengan akhirat, itu tidak ada artinya. Inilah rahasianya kenapa manusia itu kalau tidak bisa melepaskan hubbud dunya, maka yang akan terjadi adalah kalau ahlul bait menyeru kita memohon pertolongan, labbaika itu tidak akan muncul dalam diri kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjamin diri kita ketika Al-Mahdi ajallahu farajahu syarif muncul di masa kita, kemudian memohon pertolongan kepada kita,
kalau kita ingin pastikan jawaban kita keluar labbaika ya Mahdi, maka kita harus hilangkan hubud dunia itu. Kalau hubud dunia itu masih ada, kata-kata itu tidak akan pernah keluar. Labbaika ya Mahdi. Selanjutnya adalah, apakah kemudian Al-Husain menyeru, memohon pertolongan kepada umat? Iya. Ada banyak redaksi Al-Husain akhirnya memohon pertolongan kepada umat manusia dan terkhusus kepada umat Islam. Beliau berteriak sesaat sebelum meninggal syahid, hal min zabin yadhubbu an harami Rasulillah. Kemudian dalam kalimat yang lain, hal min muwahhidin yakhafullah fina, hal min mughisin yarjullah bi ighasatina, hal min mu'inin yarju ma indallahi fi i'anatina, amma min mughisin yughisuna liwajhillah, hal min nasirin yansuru dzurriyyatal athhar. Beliau berseru, menyeru, apakah ada pembela yang akan membela kehormatan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Apakah ada orang yang bertauhid, yang takut kepada Allah dalam urusan kami? Apakah ada seorang penolong yang mengharap pahala dari Allah dengan menolong kami? Apakah ada seorang pembantu, penolong yang mengharap apa yang ada di sisi Allah dengan membantu kami? Apakah tidak ada penolong yang menolong kami karena Allah semata? Apakah ada penolong yang akan menolong keturunan orang-orang yang suci? Al-Husain berteriak memohon tolong kepada umat. Hal min nasirin yansuruni? Labbaika ya Husain. Selanjutnya adalah, siapakah yang akan menolong Al-Husain? Al-Husain, seruan Al-Husain sudah keluar dan itu sudah dicatat dalam semua kitab sejarah, dan itu dibaca oleh seluruh umat Islam. Kalau seruan Al-Husain tidak dijawab, maka akibatnya sangat mengerikan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan orang itu ke dalam api neraka. Siapakah yang akan menolong Al-Husain? Siapakah yang akan menjawab seruan Ahlul Bait? Diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan siapa mereka yang akan menolong, menjawab seruan Ahlul Bait alaihimussalam. Imam Ali bersabda demikian, Innallaha tabaraka wa ta'ala ittala'a ala ahlil ard. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui masing-masing semua penduduk bumi. Allah tahu satu persatu. Innallaha tabaraka wa ta'ala ittala'a ala ahlil ard. Allah tahu persis mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian fahtarana, begitu kata Imam Ali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui satu demi satu manusia, kemudian Allah memilih kami, fahtarana. Allah memilih kami menjadi walinya umat ini. Kemudian wakhtara lana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihkan lana untuk kami. Wakhtara lana. Allah memilihkan untuk kami, kata Imam Ali, syi'atan, syi'ah, pengikut yansurunana, yang akan menolong kami. Jadi mereka yang akan menolong Ahlul Bait, yang akan menjawab seruan Ahlul Bait adalah syiahnya yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa yafrahuna li farahina, mereka gembira dengan kegembiraan kita. Wa yahzanuna li huznina,
dan mereka itu akan sedih dengan kesedihan kami. Wa yubdiluna amwalahum wa anfusahum, dan mereka akan mengorbankan harta dan jiwanya. Di mana dua ini tidak dikorbankan oleh Harsamah, tidak dikorbankan oleh Amr bin Qais al-Masyriqi, tetapi pengikut setia Ahlul Bait, keluarganya, hartanya, jiwanya akan dikorbankan untuk Ahlul Bait alaihimussalam. Itulah manusia pilihan Tuhan. Ulaika minna wa ilaina, mereka itu dari kita dan akan kembali kepada kita. Ya, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa mereka itu diciptakan, manusia itu diciptakan dari tanah. Manusia itu diciptakan dari tanah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa tanahnya para pengikut Ahlul Bait itu berasal dari tanah, di mana dari tanah itu Ahlul Bait diciptakan. Mereka dari kami karena sumber ciptaannya sama, wa ilaina, dan mereka akan kembali kepada kita dengan wilayahnya, dengan ketaatannya. Ulaika minna wa ilaina. Oleh karena itu, kita harus berusaha terus menjadi pengikut setia Ahlul Bait sehingga bisa menjadi manusia menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman menjelaskan siapa yang akan menolong Rasulnya. Siapa yang akan menolong Rasulnya? Allah menjelaskan dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azzaruhu, dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruhu, dan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, dan dia mengikuti cahaya yang diturunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah cahaya yang diturunkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cahaya itu adalah Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang beriman itulah yang akan mengagungkan Rasulullah, yang akan membantu Rasulullah wa nasaruh, dan mengikuti ajaran Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka lah orang-orang yang beriman. Barangkali di luar sana ada yang mengklaim bahwa kamilah yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman itu, yang akan membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar, ayat ini menyebutkan bahwa orang yang akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beriman. Persoalannya adalah kita harus memastikan apakah orang itu benar-benar beriman apa tidak. Kita harus memastikan bahwa orang itu benar-benar mukmin atau tidak. Seandainya orang-orang itu benar mukmin, maka niscaya dia akan menjawab seruannya Rasulullah untuk berjuang. Pasti dia akan menjawab labbaika ya Rasulullah. Tapi syaratnya satu, benar-benar mukmin. Dari mana kita bisa memastikan bahwa seseorang itu mukmin? Tentunya kalau kita ingin mengukur keimanan seseorang melalui ketakwaannya, melalui kewaliannya, maka itu sangat tidak mungkin. Karena siapa yang bisa memastikan bahwa orang itu betul-betul bertakwa atau tidak? Dari mana kita bisa memastikan bahwa orang itu benar-benar waliullah atau tidak? Tidak mudah itu. Makanya kita mendengar dalam keseharian kita, orang sering berbicara, la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali para wali. Tidak ada yang mengetahui orang yang bertakwa kecuali orang yang bertakwa.
Tidak mudah kita mengidentifikasi siapa yang sungguh-sungguh mukmin. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengklaim bahwa yang dimaksud dengan orang mukmin dalam ayat ini, yang mereka akan menolong Ahlul Bait dan Rasulullah adalah kami, tidak mudah kita untuk memastikannya, karena harus melalui ketakwaan dan kewalian. Memang benar, kalau kita ingin memastikan keimanan seseorang melalui ketakwaan itu tidak mungkin. Oleh karena itu, kita harus mencari cara yang lebih mudah untuk memastikan siapa yang mukmin dan siapa yang tidak mukmin. Kita harus mencari tanda-tandanya orang mukmin yang bisa dilihat bahkan oleh anak kecil atau bahkan oleh orang awam sekaligus, sehingga dengan mudah kita bisa mengidentifikasi mana yang mukmin dan mana yang tidak mukmin. Kalau di luar sana banyak orang yang mengklaim bahwa kami adalah mukmin yang akan menjawab seruan Rasulullah ketika memohon pertolongan, kita lihat apakah ada tanda-tanda keimanan itu. Saya akan membawakan sebuah riwayat yang menjelaskan bagaimana kita bisa membedakan yang mukmin dari yang bukan mukmin dengan tanda-tanda yang sangat sederhana. Siapapun bisa melihat tanda-tanda itu. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki tanda itu. Kalau kita memiliki tanda-tanda itu, berarti kita bagian daripada orang mukmin. Diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Askari. Diriwayatkan dari Imam Hasan Al-Askari. Beliau bersabda, alamatul mu'min khamsun. Tandanya orang mukmin itu ada 5. Tandanya orang mukmin itu ada 5. Kalau 5 itu ada pada orang itu, maka dia itu mukmin. Yang pertama, sholatu ihda wa hamsin. Tandanya orang mukmin itu sholat wajib dan sholat sunnahnya 51 rakaat. Saya tidak ingin menghitung berapa. Kalau kita hitung sholat fardunya berapa, sholat sunnahnya berapa, monggo ikhwan dan akhwat hitung ya. Jadi tandanya orang mukmin menurut Imam Hasan Al-Askari sederhana saja, yang sholatnya 51 rakaat, sunnah dan wajibnya. Jumlah sholat yang jumlah keseluruhannya 51 itu harus dicari ada di madhab mana. Kalau antum menemukan itu di mana, itulah salah satu tandanya orang-orang mukmin. Salat 51 rakaat hanya dijumpai dalam madhab Ahlul Bait alaihimussalam. Kalau kita sebagai pengikut Ahlul Bait, maka salat kita itu 51 rakaat. Alhamdulillah, kita punya satu tanda daripada keimanan. Semua orang bisa melihat itu. Kalau kita ingin mengukur keimanan itu melalui ketakwaan, tidak mungkin bagi kita. Tapi kalau keimanan itu dilihat dari sholatnya yang 51 rakaat, kita bisa melihatnya dengan jelas. Itulah kita, insya Allah. Itulah Syi'atu Ali. Itulah pengikut Ahlul Bait yang sholatnya 51 rakaat. Kemudian yang kedua, wa ziyaratul arba'in. Tanda kedua, kalau orang berziarah arba'in berarti dia orang mukmin. Kenapa arba'in dikhususkan ziarah arba'in? Ada ziarah Asyura. Kenapa yang dijadikan keimanan itu adalah ziaratul arba'in? Ada yang berpendapat bahwa ziarah Asyura boleh jadi akan dilakukan oleh orang-orang lain selain kita. Tetapi kalau ziaratul arba'in itu khusus secara utama dilakukan oleh para pengikut Ahlul Bait. Oleh karena itu ziaratul arba'in dijadikan tanda sebagai bukti bahwa itu adalah orang mukmin.
Jadi tanda yang kedua adalah kalau mereka berziarah arba'in, itulah tandanya orang mukmin. Hari ini kita sedang memperingati dan akan membaca ziarah arba'in. Tanda kedua sudah ada di dalam diri kita. Selanjutnya tanda yang ketiga adalah wattahattum fil yamin. Tanda yang ketiga itu, tandanya orang mukmin itu, mereka menggunakan cincin di sebelah kanannya. Tanda yang bisa diidentifikasi oleh semua orang. Kemudian yang keempat, wa ta'firul jabin. Tandanya adalah menempelkan dahi ke tanah. Kita lihat umat Islam ini yang sujudnya di atas tanah itu siapa? Itulah orang mukmin. Itulah orang mukmin. Kemudian dan yang terakhir tandanya orang mukmin adalah wal jahru bi bismillahirrahmanirrahim. Tandanya orang mukmin adalah yang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim ketika dia sholat. Kalau kita menemukan 5 tanda ini yang bisa kita lihat dengan mata kita, yang bisa dilihat oleh siapapun, maka orang itu adalah orang mukmin yang apabila ahlul bait menyeru, apakah ada yang bisa, yang mau menolong kami, orang itu akan mengatakan labbaika, labbaika ya Husain. Selanjutnya adalah kenapa saya ingin sedikit berbicara tentang ziaratul arba'in, atau secara khusus ingin berbicara tentang ziarah. Kenapa ziarah? Kenapa ziarah itu menjadi bagian, menjadi tanda daripada orang-orang mukmin? Kenapa ziarah? Sebenarnya ziarah itu apa hakikatnya dan apa maknanya? Seandainya kalau ziarah itu tidak memiliki hakikat itu, maka ziarah itu tidak ada maknanya. Saya akan membawakan sebuah riwayat yang menjelaskan tentang hakikat ziarah itu. Seandainya nanti kita membaca ziarah arba'in, tetapi dalam ziarah kita tidak terkandung hakikat yang akan dijelaskan dalam riwayat ini, maka ziarah itu tidak ada artinya. Ini penting sekali. Diriwayatkan dari Fudail, dari Abu Ja'far. Diriwayatkan dari Abu Ja'far. Diriwayatkan dari Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Beliau memandang orang-orang yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi Imam Muhammad Al-Baqir melihat orang-orang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian apa komentar Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam? Beliau berkomentar seperti ini. Hakadha kanu yatufuna fil jahiliyah. Mereka ini orang-orang di masa jahiliyah, di zaman jahiliyah dulu, mereka juga bertawaf seperti mereka, orang-orang Islam yang sedang tawaf itu. Jadi orang-orang Islam yang sedang tawaf itu tidak ada bedanya dengan orang-orang jahiliyah. Begitu kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Kalau manusia itu sekedar tawaf saja, maka itu tidak menjadi pembeda antara mana yang mukmin dan mana yang jahiliyah. Kata Imam Baqir, orang-orang jahiliyah juga tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian Imam Baqir melanjutkan penjelasannya. Innama umiru an yatufu biha summa yanfuru ilaina. Kata Imam Muhammad Al-Baqir, sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengelilingi tawaf Ka'bah, bukan itu. Bukan sampai di situ saja. Ada perintah lanjutannya. Tidak berhenti di situ. Imam menjelaskan lanjutannya. Beginilah mereka tawaf di masa jahiliyah. Sesungguhnya Imam menjelaskan, mereka itu diperintahkan untuk tawaf
di sekeliling Ka'bah. Lalu ada lanjutannya perintah itu. Lalu mereka berangkat menuju kepada kami. Lalu mereka berziarah kepada kami. Jadi perintahnya yang lengkap adalah manusia itu, umat Islam itu diperintah untuk tawaf. Setelah itu diperintahkan untuk berziarah kepada kami, kata Imam Muhammad Al-Baqir. Diperintahkan untuk berziarah kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Pertanyaannya adalah, wahai Imam Muhammad Al-Baqir, untuk apa kita berziarah kepada kamu? Untuk apa kita berziarah kepada Ahlul Bait setelah kita melakukan tawaf? Ini adalah tujuan daripada ziarah yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Imam Baqir menjelaskan tentang hikmah, hakikat daripada ziarah itu. Imam Baqir menjelaskan, kalian ini kalau sudah tawaf, ziarahlah kepada kami. Untuk apa? Imam Al-Baqir melanjutkan, fayu'limuna walayatahum wa mawaddatahum. Mereka itu setelah tawaf berziarahlah kepada kami Ahlul Bait. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada kami wilayahnya, untuk menyampaikan kepada kami loyalitasnya, wa mawaddatahum, dan kecintaannya. Imam ingin mendengar dari kita seberapa loyal Anda kepada Ahlul Bait. Imam ingin mendengar komitmen kita untuk terus berwilayah kepada Ahlul Bait. Wahai Imam, kami berziarah dan kami sekarang selalu memperbaharui janji kita bahwa kami akan terus berwilayah kepada kamu dan terus akan mencintai kamu. Inilah hakikat daripada ziarah. Jadi ziarah itu adalah tujuannya untuk menegaskan diri kita di hadapan Ahlul Bait bahwa kita terus berwilayah kepadamu. Kita terus mencintai kamu, wahai Ahlul Bait. Itulah tujuan daripada ziarah. Oleh karena itu, ziarah itu harus sering dibaca supaya kita terus-menerus mengikrarkan diri kita, meneguhkan janji kita bahwa kami akan terus berwilayah kepada Ahlul Bait, akan terus mencintai Ahlul Bait. Kemudian Imam Baqir melanjutkan, fayu'limunana walayatahum wa mawaddatahum, kemudian wa ya'ridu alaina nusratahum. Kemudian di samping mereka menegaskan akan selalu taat kepada imam, akan selalu mencintai imam, dan juga menegaskan janjinya untuk selalu menolong al-imam. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Jadi ketika kita berziarah kepada Al-Husain, maksud dari yang sebenarnya dari ziarah itu adalah kami, wahai Al-Husain, menawarkan pertolongan kami kepada kamu. Wa ya'ridu alaina nusratahum. Inilah hakikat daripada berziarah kepada Al-Husain. Jadi sekali lagi bahwa hanya orang-orang yang beriman yang sanggup menjawab seruan Ahlul Bait, seruan Al-Husain. Kemudian tidak semua orang bisa mengaku dirinya sebagai seorang mukmin. Orang mukmin tandanya ada 5 yang bisa disaksikan oleh siapapun, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Imam Husain ini mengorbankan jiwanya, mengorbankan keluarganya. Untuk apa? Ya. Pengorbanan Al-Husain begitu besar sehingga nyawanya dia berikan. Berarti yang diperjuangkan juga sangat besar. Kalau apa yang diperjuangkan itu tidak besar, tidak mungkin Al-Husain akan mengorbankan jiwanya, keluarganya, tidak mungkin itu.
Imam Husain menjelaskan kepada kita bahwa ada satu yang diperjuangkan oleh beliau. Beliau menjelaskan kepada kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa alal islamis salam id qad buliyatil ummah bira'in misla Yazid. Kalimat ini menjelaskan kepada kita apa yang diperjuangkan oleh Al-Husain. Al-Husain bersabda, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selamat tinggal bagi Islam. Jadi kalau Al-Husain itu tidak bangkit, Islam itu habis. Islam itu tidak akan sampai kepada kita. Kalau Imam Husain tidak bangkit, percayalah tidak akan ada Islam di hari ini. Kemudian apabila Yazid ini tidak dilawan, maka Islam itu habis. Inilah yang diperjuangkan oleh Al-Husain. Al-Husain sedang memperjuangkan supaya Islam itu tidak habis, supaya Islam itu tidak sirna, supaya Islam itu tidak hancur. Kalau sampai sekarang kita ini Muslim, kalau sekarang Islam itu kita rasakan di saat ini, maka itu berkat perjuangan Al-Husain. Kemudian dalam riwayat yang lain, Imam Husain menjelaskan bahwa saya ini berjuang tujuannya supaya litakuna kalimatullah hiyal ulya. Jadi dalam kesempatan yang lain, Al-Husain menjelaskan sebenarnya tujuan dari perjuangan beliau itu apa. Beliau menjawab bahwa saya berjuang tujuannya untuk menegakkan kalimatullah hiyal ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yang agung itu. Tadi Imam Husain menyebutkan bahwa agama Islam itu akan habis kalau kita tidak memerangi Bani Umayyah. Kemudian dalam riwayat berikutnya beliau mengatakan bahwa saya berjuang untuk kalimatullahil ulya. Dari sini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan kalimatullahil ulya adalah agama Islam. Agama Islam itulah kalimatullahil ulya. Agama Islam itu adalah kalimat Allah yang paling mulia. Tetapi sekali lagi, ada satu persoalan. Mungkin orang akan mengklaim bahwa kami yang Islam. Di luar sana banyak orang yang mengklaim bahwa mereka adalah Islam. Ketika Imam Husain memperjuangkan Islam, dan Islam itu ada sampai sekarang, sementara Islam itu banyak modelnya. Pertanyaannya adalah Islam yang manakah yang diperjuangkan oleh Al-Husain? Tidak semua Islam yang diperjuangkan oleh Al-Husain. Islam itu berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Ketika Al-Husain mengatakan saya memperjuangkan Islam, Islam yang mana yang diperjuangkan oleh Al-Husain? Kita perlu tanda. Seperti tadi kita perlu tanda untuk mengetahui mana yang mukmin, mana yang tidak mukmin. Kita perlu tanda mana Islam yang diperjuangkan oleh Al-Husain. Rasulullah menjelaskan kepada kita tandanya. Rasulullah menjelaskan tandanya kepada kita. Sederhana tandanya, hanya 2 kalimat saja. Rasulullah bersabda, Aliyun. Rasulullah membuka kalimatnya dengan Aliyun kalimatullahil ulya. Ali adalah kalimatullahil ulya. Ali adalah kalimat yang agung itu. Tadi Imam Husain mengatakan saya memperjuangkan agama Islam. Yang kedua, saya memperjuangkan kalimatullah al-ulya. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang dimaksud dengan kalimatullahil ulya adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti kesimpulannya adalah Islam yang diperjuangkan oleh Al-Husain adalah Islam yang di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib. Apabila ada Islam tetapi di dalamnya tidak ada Ali bin Abi Thalib, apabila di dalamnya tidak ada wilayah kepada Ali bin Abi Thalib, itu bukan Islam yang diperjuangkan oleh Al-Husain. Islam yang diperjuangkan oleh Al-Husain adalah Islam Alawi. Jadi ketika Al-Husain mengatakan bahwa kalau saya tidak berjuang melawan Bani Umayyah,
maka akan habislah Islam itu. Bukan dalam pengertian bahwa berarti kita di era sekarang tidak akan pernah mendengar Islam, bukan itu maksudnya. Seandainya Al-Husain tidak bangkit melawan Bani Umayyah, Islam itu akan sampai kepada kita, tapi bukan Islam yang asli, tapi bukan Islam yang orisinal, Islam yang serupa Islam yang diperjuangkan oleh Al-Husain sehingga Islam itu sampai kepada kita adalah Islam yang alawi sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, aliyun kalimatullahil ulya. Jadi Rasulullah memberikan gambaran yang begitu luas kepada kita. Kalau kita ingin tahu mana Islam yang asli, mana Islam yang tidak asli, maka lihatlah, adakah Ali di dalam agama itu? Apabila ada Ali di dalam agama itu, maka Islam itu adalah alawi dan itu adalah orisinal. Itulah yang diperjuangkan oleh Al-Husain dengan segenap jiwanya, segenap raganya, segenap keluarganya. Oleh karena itu, kita jangan pernah dan tidak boleh menduakan agama Islam dibandingkan urusan dunia kita. Kenapa? Kalau kita ingin tahu harganya Islam itu seberapa bernilai, maka itu harus dibandingkan dengan jiwanya Al-Husain. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa berhargakah agama Islam itu, harganya sama dengan jiwanya Al-Husain, sama dengan keluarganya Al-Husain. Oleh karena itu, apakah ada di dalam hidup kita yang melebihi nilainya Al-Husain? Tidak ada. Oleh karena itu, di dalam kehidupan kita tidak akan menemukan sesuatu yang nilainya melebihi agama kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh menomorduakan agama. Ingin tahu seberapa bernilainya jiwa Al-Husain? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imamul Mahdi ajallahu farajahu syarif, sebagai penutup, Imam Mahdi ajallahu farajahu syarif ketika dibangkitkan nanti, beliau akan menuntut balas atas darahnya Al-Husain. Disebutkan dalam riwayat bahwa banyak ribuan orang yang dibunuh oleh Al-Mahdi ajallahu farajahu syarif, Allahu farajahu syarif, sebagai bentuk balasan terhadap darah Al-Husain. Sampai ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi berlebihan, tapi tidak mungkin Imam Mahdi berlebihan. Saking banyaknya orang yang dibunuh sebagai balasan atas darah Al-Husain. Dalam sebuah riwayat disebutkan, seandainya penduduk bumi ini mulai dari awal sampai akhir dibunuh sebagai balasan atas darahnya Al-Husain, maka itu tetap tidak sebanding. Itulah nilai jiwanya Al-Husain. Itulah nilai jiwanya Al-Husain. Nah, jiwa Al-Husain yang sebegini nilainya dia korbankan untuk agama Islam. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menomorduakan agama Islam. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.